Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan saya Faisal Fibrianto dalam Virito Channel, channelnya video pembelajaran. Sebelum masuk ke dalam materi, jangan lupa ya, klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Virito Channel. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu yuk agar kita mendapat keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman. Amin. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bab yang ketiga, yakni meyakini Allah itu Maha Esa dan Maha Pemberi. Namun sebelum kita lanjut ke dalam pembelajarannya, kita amati gambar dulu yuk. Gambar yang pertama, ada seorang anak yang sedang berdoa kepada Allah. Gambar yang kedua, ada seorang anak perempuan yang memberi makanan kepada seseorang. Dan gambar yang ketiga, ada seorang anak yang sedang bersujud atau beribadah kepada Allah. Dari gambar tersebut, apa ya sifat yang harus kita amalkan? Ya, benar. Dari gambar tersebut, kita tahu bahwa Allah itu adalah penguasa. Jadi kita harus meminta pertolongan dan beribadah hanya kepada Allah. Dan kita juga harus mengamalkan bahwa Allah itu Maha Pemberi. Jadi kita tidak boleh pelit ataupun kikir loh ya. Sekarang kita masuk ke dalam subbab yang pertama, yakni Allah itu Maha Esa. Allah Maha Esa artinya Allah adalah Tuhan yang satu ataupun tunggal. Tiada Tuhan selain Allah dan tiada sekutu baginya. Bagi umat Islam, Tuhan hanya satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Allah Esa dalam tiga hal loh anak-anak. Yang pertama, Esa dalam zat. Artinya, zat Allah tidak tersusun dari beberapa bagian yang terpotong-potong. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki sekutu dalam memerintah serta menguasai alam semesta ini. Esa dalam sifat memiliki pengertian bahwa tidak ada sesuatu atau seorang pun yang sifatnya menyerupai sifat-sifat Allah. Sedangkan Esa dalam perbuatan maksudnya adalah bahwa tidak ada seorang pun yang mempunyai perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Allah. Allah Maha Pencipta, membentuk, membuat, dan mewujudkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ikhlas, surat ke-112 yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, yang artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Dalam surah Al-Ikhlas tersebut dijelaskan bahwa Allah Maha Esa. Tidak ada satupun yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan penguasa tunggal alam semesta ini. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Ikhlas ini juga dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat meminta segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tumpuan dan harapan setiap hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat setiap hamba meminta dan menggantungkan nasib. Nah, sekarang kita tahu siapakah zat yang Esa itu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu Al-Ahad, Maha Esa, Maha Tunggal, dan Maha Satu. Allah
tidak pernah membutuhkan siapapun untuk mengatur urusan dunia. Jika Allah membutuhkan bantuan orang lain, maka Allah sebagai Tuhan alam semesta ini pasti memiliki saingan, saudara, atau sebagainya. Dengan kata lain, Tuhan itu lebih dari satu. Niscaya dunia ini akan hancur dan tidak teratur, karena akan terjadi banyak perdebatan di antara kedua Tuhan tersebut. Kita harus meyakini bahwa Allah itu esa ataupun tunggal. Nah, oleh karena itu, apa ya yang harus kita lakukan sebagai muslim? Yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim adalah harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, seperti berhala yang lainnya, seperti batu besar, pohon besar, dukun, ataupun yang lain-lainnya. Karena itu termasuk dosa syirik, dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib dan selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.